Bab 9. Ngapain lo kesini? Tanya Rajwa mendapati sahabatnya siang itu ada di rumah kekasihnya. Oh tuh, tunjuk Juan pada motor Ayumi. Balikin motor, kemarin mogok pas ketemu gua di jalan, ya sudahlah gua bantuin, ujarnya tenang. Kok bisa dibalikin ke Elo, kan bisa Ayumi sendiri yang ambil di bengkel? Udah jadi tetapi cewek lo nggak nongol-nongol, jadilah orang bengkel telpon gue, aku sekalian tagihan biaya perbaikan. Cewek lo nyusahin mulu, makanya peka dong, ucap pria itu melenggang tanpa dosa. Ayumi mendelik mendengar perkataan Juan yang selalu tak enak didengar. Emang suka bener, tetapi tanpa saringan. Pagi sayang, kenapa semalam ponselnya nggak bisa dihubungi? Sapa Rajwa masuk ke rumah mengekor Yumi yang nampak datar menyambut kedatangan kekasihnya. Kehabisan daya, gue tidur lebih awal, jawabnya tanpa basa-basi. Tak harus membuat alasan, memang benar adanya. Rajwa langsung paham kalau ceweknya lagi kesel. Dari nada bicaranya saja udah jelas banget lo gue, sangat mudah terdeteksi. Namun, karena kedatangannya untuk meluruskan kesenjangan kemarin yang gagal bertemu romantis, ia pun sedikit mengalah agar tetap berjalan. Kenapa harus banget hubungi Juan? Kamu kan bisa minta tolong ke aku kalau motornya mogok. Percuma juga telepon, kamunya juga lagi sibuk. Gue nggak ada hubungi tuh orang, kebetulan lewat aja, bukannya udah dijelasin sama tuh orang tadi, paham kan? Paham nggak paham, sampai rumah kan bisa ngabarin, ini kenapa jadi kayak hobi ngilang-ngilang? Gue nggak ngilang, buktinya gue telepon Elo berkali-kali lo abaikan. Siapa sih cewek itu? Lebih penting dari telepon gue sampai angkat telepon aja nggak bisa? Oh kemarin tuh lagi latihan, biasa kan gitu, kenapa mesti sewot? Biasa ya, sedekat itu, tanya Ayumi serius. Kamu cemburu, terus balas dendam memanggil Juan buat bantuin. Kenapa bawa-bawa Juan sih, salah gitu kalau cemburu sama pacar sendiri. Kamu juga kelihatan dekat, seharusnya kita saling percaya, kita udah jalan sejauh ini, kenapa jadi sering berantem gini? Gue capek berantem, tapi lo nggak ngerti perasaan cewek. Gue juga, jadi kamu maunya gimana? Keduanya saling terdiam meredam emosi yang bergemuruh di jiwa. Kesengitan terjeda dengan kedatangan Mbok Inah yang mengantar minuman ke meja. Minumnya Den, ujar Mbok Inah sopan. Makasih Mbok, ucap Rajwa datar. Yum, aku minta maaf, oke kemarin mungkin kamu udah nyusulin ke ruang musik, dan itu pure aku latihan. Jadi, nggak ada alasan buat kamu nggak maafin aku, mohon Rajwa jujur. Ayumi terdiam, masih kesal, tetapi saat Rajwa mulai mendekat dengan rayuan tulus. Hati perempuan mana yang tidak terenyuh? Terlebih memang keduanya jarang bertemu karena kemarin sibuk. Ini tadi aku beliin bubur ayam sambil kesini, sarapan ya, ujar pria itu hampir terlupa. Ayumi menerima walaupun mukanya masih merengut, lalu membukanya. Bubur ayam yang cukup menggugah selera menemani siang ini yang memang kebetulan Ayumi belum makan. Ya, weekend besok jadi ikut anak-anak motor mau touring? Lihat Sikon, emang rute kemana? Tanya gadis itu sambil menyuap bubur ke mulutnya. Nggak terlalu jauh, nggak dekat juga. Jakarta-Bandung lewat jalur puncak, sekalian heling, ikut ya? Nanti aku pikir-pikir dulu, ujar Ayumi masih sedikit kesal. Jangan lama juga sih, tante sama om belum pulang, tanya Rajwa kelingukan. Belum, jawabnya simple. Berarti boleh dong kita keluar, nonton barangkali. Atau karaokean, gimana? Lagi pengen di rumah aja, lumayan capek. Yah kemarin kan gak jadi jalan, atau jangan-jangan kamu udah jalan sama Juan, makanya sekarang capek, tuduhnya benar. Enggak lah, kurang kerjaan amat jalan bareng sama dia, kilahnya. Pada kenyataannya tidak berniat untuk jalan, namun sekalian bareng pulang. Itu pun karena terpaksa, jadi tidak termasuk pelanggaran. Karena Ayumi menolak untuk keluar, jadilah Rajwa mengalah. Mereka menghabiskan waktu berdua di rumah Yumi. Hingga sore hari pria itu baru pamit, rasanya rindu itu telah terobati.
Walaupun nggak ngapa-ngapain berdua dengan kekasih hati cukup membuatnya happy. Besok aku kabari lagi, pasti aku jemput ya. Karena kita mau perjalanan dini hari, jadi saat aku datang pastikan, oke deh, siap, ujar Ayumi yakin. Belum menemukan kegiatan yang berarti saat libur membuatnya mengiyakan. Tentu saja kegiatan tersebut mampu merefresh otak yang jenuh akibat kegiatan yang terpacu dengan tugas dan ujian, serta pekerjaan. Mbok, besok tolong bangunin saya pukul 3:30 ya, takut kesiangan walaupun udah pasang alarm, pesan Yumi sebelum beranjak ke kamar. Tumben pagi sekali non, emang mau ngapain? Mau ada acara sama teman-teman Mbok, tolong ya, pintanya sopan. Siap non, ya bukannya besok Elbu sama bapak pulang, non Yumi malah pergi? Aku kan perginya cuma sebentar, mungkin sore atau kalau nggak agak malaman dikit nyampai rumah, aman kok, ujarnya tenang. Setelah menyampaikan pesan usai makan malam yang terlihat sepi, Ayumi bersiap tidur karena besok harus bangun pagi. Atau Rachua bisa mengomel. Benar saja, saat alarmnya berbunyi, Ayumi nampak cuek lalu mematikan kembali. Lalu lupa kalau hari ini harus bangun lebih awal untuk melakukan kegiatan bersama Rachua dan klubnya. Untung saja Mbok Ina yang diberi mandat cukup mawas diri. Perempuan setengah baya itu membangunkan Yumi tepat waktu. Non bangun, katanya mau jalan-jalan pagi, ini sudah hampir siang non, ujar Mbok Ina berbohong. Hah, beneran? Jam berapa Mbok? Kok Rachua nggak jemput gue? Perempuan itu langsung bergegas menuju kamar mandi. Bahkan sampai sedikit berlari karena mendengar kata siang. Non, jangan lari, Mbok Ina bercanda non, ini masih jam 4, ujar Mbok Ina tersenyum. Masa sih, syukurlah, tapi, kenapa tadi nggak dengar kalau alarm bunyi, gumamnya lupa? Udah non, tugas Mbok finish ya, ujar perempuan itu hendak berlalu. Tunggu Mbok, tolong buatin aku susu coklat anget ya, makasih, ujarnya kalem. Perempuan itu langsung mandi, bersiap-siap dan menyiapkan atribut apa saja yang hendak dibawa. Make up ala kadarnya, tak lupa jaket dan sarung tangan serta masker. Keluar dari kamar pas bertepatan dengan bundanya pulang. Anak mama mau kemana? Tumben jam segini sudah bangun? Welcome mah, pah, sehat, sapa gadis itu menyambut kedua orang tuanya dengan salim dan pelukan hangat keduanya. Alhamdulillah sayang, sambut Bu Marisa mencium putrinya. Ini mau kemana, kok dandanannya kayak gini? Tanya Bu Marisa sungguh ingin tahu. Ada acara sama teman-teman ma, boleh kan? Aku juga perginya rame-rame. Kemana, Yum? Papa nggak suka kalau terlalu liar, seru Pak Yasa. Touring kok pah, ke Bandung, nanti ada teman aku yang jemput. Bareng sama anak-anak juga. Hitung-hitung heling karena kemarin udah berjibaku dengan ujian. Akhirnya Bu Marisa dan Pak Yasa mengizinkan, asal benar-benar memperhatikan keselamatan di jalan. Setelah berbincang sebentar dan pamit, Ayumi melenggangsan menuruni anak tangga menuju meja makan. Sementara kedua orang tuanya langsung masuk kamar untuk beristirahat. Non ini coklat angetnya, ujar Mbok Inah paling setia. Makasih Mbok, ucapnya sambil menyeruput pelan. Tubuhnya langsung menghangat, perempuan itu tak tahan akhirnya melepas jaketnya sebentar sembari menunggu jemputan Rachua datang. Tepat di tegukan terakhir, suara motor nampak terdengar masuk ke pekarangan rumahnya. Itu pasti Rachua, Mbok aku berangkat dulu ya, pamit Ayumi bergegas. Handphone yang ia bawa bergetar, Rachua begitu melepas helmnya langsung menghubungi Ayumi. Perempuan itu langsung menggeser tombol hijau sembari berjalan keluar rumah. Aku udah siap, ini lagi keluar, bentar, ujar Ayumi sembari menali sepatunya cepat-cepat. Oke, aku tunggu di luar, cepet ya, panggilan di akhir. Dengan gadis itu meninggalkan rumah dan bersiap menyambut Rachua. Helmnya pakai dulu, udah izinkan, tanya pria itu memastikan. Ayumi mengangguk pasti, udah. Aman, ucap gadis itu yakin. Rachua membantu merapikan anak rambut kekasihnya lalu memakaikan helmnya. Bersiap berangkat pagi itu ngumpul terlebih dahulu di titik pertemuan.
Suasana masih begitu pagi, namun di ITC sudah ramai berkumpul. Semua anggota memastikan motor mereka aman, dan perlengkapan perjalanan lalu lintas dilengkapi. Seperti SIM dan STNK, semua harus ada. Oke guys, sudah ngumpul semua ya, kita briefing sebentar. Mohon waktunya sebentar, tolong matikan semua mesin motornya, Juan menginterupsi. Jadi nanti kita rutenya start dari sini menuju Bandung lewat jalur puncak. Perjalanan kalian akan dipandu oleh Kenzo sebagai road caption. Diwajibkan mengikuti jalur yang sudah ditentukan, dan pastikan berkendara dengan aman. Semuanya siap? Siap koor, teman-teman nampak semangat. Oke, silahkan cek kembali kelengkapan Anda, dalam 10 menit, ujarnya memberi waktu kesiapan. Rachua dan Ayumi pun sama, memastikan semua kesiapan. Pria itu bahkan sempat membenahi jaketnya terlebih dahulu. Tiba-tiba Ayumi berjongkok, hendak membenahi tali sepatunya yang nampak kurang pas terlihat longgar. Rachua ikut berjongkok, sedikit peka bergerak membantunya. Pria itu mengambil alih membantu membuat simpul dengan benar. Udah, gumamnya sembari tersenyum mendongak. Makasih, jawab Ayumi balas tersenyum. Astaga, pemandangan macam ini, pagi-pagi bikin sakit mata, batin Juan menggerutu. Tak sadar melihat duo sejoli yang pagi ini nampak begitu mesra dan harmonis. Sadar harus menginterupsi teman-temannya, Juan langsung mengambil atensi seluruh anggota. Oke guys, sebelum berangkat, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga perjalanan kita selalu dalam lindungannya, dan selamat sampai pulang nanti. Berdoa mulai, seru Juan memimpin pembukaan doa kali ini. Berdoa selesai, hati-hati pastikan ikut di barisan terdepan dengan jarak tidak terlalu dekat ataupun jauh, silakan mulai jalan. Para bikers siap reading dengan motornya sekitar pukul 4:30. Masih gelap, hanya dengan lampu-lampu jalan menerangi diiringi lampu kendaraan mereka. Juan sendiri bertugas sebagai sweeper yang menutup barisan dan memastikan semuanya terkendali di jalur yang semestinya. Start 4:30 dihitung dari sekarang lewat jalur puncak. Kendaraan roda 2 mulai melaju. Memasuki flyover arah Cawang Uki. Lurus mengikuti arah di depannya. Teman-teman melaju dengan kecepatan sedang. Suasana pagi yang masih dingin membuat Ayumi memeluk jaketnya. Tepat di lampu merah PGC, berhenti sejenak menunggu lampu hijau. Sayang, yang bener gini, ujar Rachua menarik tangan Ayumi agar memeluk dirinya. Perempuan itu menurut, perjalanan motor memang selalu mengasyikkan saat berdua. Ayumi sedikit lebih rapat dengan punggung Rachua, tanpa sadar di sisi kanan motornya Juan berhenti tepat segaris. Pria itu menengok, menatap sengit gadis di boncengan motor sebelah. Lampu berubah menjadi hijau, semua kembali melajukan motornya melewati Pasar Keramat Jati, melaju naik flyover Pasar Rebo. Lurus ke arah Cibinong, hampir semua berhenti di SPBU mengisi bahan bakar. Juan menginterupsi teman-teman lainnya, untuk berhenti sejenak mampir ke musola. Karena memasuki waktu subuh. Ayo turun. Rachua memarkirkan motornya dengan benar. Sejenak terlihat memeriksa ponselnya. Ada banyak sekali panggilan masuk ke ponselnya. Pria itu segera meneliti dengan raut muka yang sedikit berbeda. Kenapa Ja? Siapa? Nggak ada kok, bukan siapa-siapa, jawab Rachua tersenyum. Belakangan ini pria itu terlihat meragukan. Walau masih banyak manisnya, tetapi Ayumi merasa mulai Rachua banyak yang tak terbuka. Beberapa anggota ada yang mampir musola, ada yang menunggu. Ayumi bukan salah satu anggota perempuan yang ikut di acara pagi ini. Ada beberapa anggota cewek lainnya yang memang ikut touring hari ini. Lanjut jalan guys, interupsi Juan setelah memastikan semua siap. Ayo Ja, itu teman-teman udah mau jalan, ujar Ayumi bingung demi melihat Rachua terlihat aneh. Malah sibuk dengan ponselnya. Kenapa Ja? Go, Juan menginterupsi. Wan, bisa minta tolong nggak? Apa bro? Titip Ayumi bentar,
Gue harus putar balik mumpung belum jauh, ucap Rajua di luar ekspektasi. Hah, yang benar saja, sama dia, kamu kenapa sih? Kalau nggak lanjut perjalanan ya udah balik aja, Ayumi mendadak kesal. Bentar, aku ada urusan mendadak, kamu sama Juan dulu nggak apa-apa nanti aku nyusul, ngebut pasti bisa, ujar pria itu menggampangkan. Nggak mau, aku mau pulang aja kalau kamu pulang, urusan apa sih? Bentar sayang, sumpah ini dadakan di luar ekspektasi. Jadi gimana nih, mau lanjut atau putar balik? Gue nggak bisa jalan kalau kalian malah debat bisa menghambat rombongan lainnya. Udah, kamu ikut aja dulu, nanti aku susul, ujar Rajua tak mengapa. Ayumi benar-benar kesal kalau tahu berakhir kayak begini, lebih baik juga ia tidak ikut. Ada apa dengan Rajua? Sungguh mencurigakan? Titip ya Wan, gue cabut dulu, ujar pria itu melajukan motornya putar balik. Seketika Ayumi dibuat tak percaya, Rajua benar-benar membuatnya kesal. Bisa-bisanya menitipkan bagai barang saja. Cepetan naik, ketinggalan teman-teman Noh, ujar Juan dingin. Masih terlihat kesal dengan pemandangan kemanisan tadi. Entah urusan Rajua yang bagaimana, tanpa pria itu sadari. Rajua telah menitipkan pacar pada orang yang tepat menurut Juan. Tapi tidak untuk Ayumi, selalu bertemu dengannya apalagi harus berboncengan dengan pria itu adalah tersial jilid 2 atas apa yang menimpanya. Ya elah duduknya jangan jauh-jauh lah, kayak musuhan aja, protes Juan. Bawel banget sih, cepetan jalan, ujar Ayumi menyela. Rasa kesal tadi pagi mendadak luntur mengingat saat ini perempuan itu malah tengah duduk tepat di belakangnya. Juan mendadak senyum-senyum sendiri di balik helmnya. Motor kembali melaju, memasuki kota Bogor gerimis pagi menyapa. Kenzo sebagai barisan depan mengaba-aba dengan tangan kirinya agar mengurangi kecepatan. Tidak sampai berhenti karena hanya gerimis kecil, dan perjalanan tetap berlanjut. Mulai depan Istana Bogor matahari mulai menyapa dengan terangnya. Dari Ciawi ambil jalur kiri memasuki arah puncak, hingga masuk kawasan puncak. Berhenti di rest area Masjid Atta-Awun. Semua anggota berhenti istirahat sambil mencari sarapan. Banyak juga yang mengabadikan dengan kamera bawaannya di tempat itu. Pemandangan hijau dan hawa sejuk mulai memanjakan mata. Mau sarapan apa? Tanya Juan pada Ayumi yang saat ini ikut dengannya. Nanti gue cari sendiri, nggak usah peduli. Oke, serah. Yang penting gue udah berusaha bersikap baik mengingat lo adalah titipan, ujarnya santai. Mulut lo ngeselin.